Bab 959. Pergilah bersama. Guk. Kami sudah tua. Kami sudah tidak takut dengan kematian. Kali ini keluar. Tujuannya untuk memeriksa kehidupan di luar sana. Dan tentu saja bukan meninggalkan kamu sendirian di sini dengan sengaja. Benar. Dunia manusia sangat rumit. Di waktu yang akan datang kita akan mengikuti saudara Lu. Dan perjalanan itu pasti tidak akan damai. Bagaimana jika suatu hari nanti saudara Lu meninggal? Kita semua pasti juga akan ikut meninggal. Hal ini sangat berbahaya, Guk. Kamu harus memahami niat baik kami. Sekarang saudara Lu masih terlalu lemah. Setelah waktu berlalu, dan dia menjadi kuat, kami akan membujuknya untuk kembali menjemputmu. Tiba saatnya kamu tidak perlu mencemaskan apa-apa lagi. Masuk akal, Guk. Kamu dengan tenang di sini saja. Jangan seperti kami. Masih harus menemani saudara Lu berkembang. Beberapa kakak berkata, terlihat seperti aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Kak Naga juga ikut berkata, kita lama terlepas dari kenyataan. Kita juga tidak tahu bagaimana kondisi sekte Naga Darah. Bagaimana jika hanya tersisa kita saja? Dan kita semua sudah bertekad mempertaruhkan nyawa untuk membantu saudara Lu. Jika kita mati, setidaknya masih ada tersisa kamu seorang diri di sini. Dan kamu adalah harapan satu-satunya sekte Naga Darah. Dengarlah. Harapan terakhir sekte Naga Darah. Seketika masalah ini terbuka. Guk terlihat muram. Lalu dengan sedih berkata, kakak-kakak semuanya. Tugas yang begitu besar. Sepertinya aku tidak bisa menanggungnya sendiri. Bagaimana jika harapan itu diberikan kepada kalian saja? Aku bersedia mati dengan saudara Lu. Guk, kamu ini mengecewakan kami. Kami para kakak ini harus melindungi adik. Benar. Bagaimana bisa kamu membiarkan kamu mati bersama saudara Lu? Jika harus mati, maka biarkan kami para kakak-kakak ini yang mati dahulu saja. Guk, kapan kamu baru bisa pengertian? Wajah Guk terlihat sangat muram. Louis Lu juga terlihat muram. Apa-apaan ini? Jika kalian tidak ingin membawa Guk, kalian juga tidak bisa menggunakan aku sebagai alasan. Bahkan terus berkata aku akan mati. Bagaimana bisa seperti itu? Louis Lu berkata, cepat ambil keputusan. Jangan buang waktu aku. Saudara Lu, kami sudah mengambil keputusan. Kita akan membiarkan Guk di sini. Dan kami semua bersedia menemani kamu mati. Diam. Louis Lu memelototi naga yang berkata. Guk berkata, kakak-kakak semuanya. Apakah aku boleh mengungkapkan pendapat aku? Aku rasa, apa itu formasi sihir? Itu tidak penting. Yang paling penting sekarang adalah membantu saudara Lu untuk memperkuat jiwa dewanya. Dia dengan serius menatap Louis Lu, saudara Lu. Meskipun aku bukan manusia, namun aku terlahir untuk memiliki kesan yang baik pada manusia. Terutama saudara Lu yang tampan ini. Kamu ini pasti seseorang yang agung. Aku tidak peduli ada apa yang ditekan di bawah formasi sihir ini. Yang aku pedulikan adalah mengorbankan sedikit energi aku untuk membuat saudara Lu segera mencapai titik puncak. Dan tiba saatnya aku juga akan merasa bangga. Tidak tahu kenapa. Seketika kecerdasan Guk meningkat. Dan dia langsung menyanjung Louis Lu. Dirinya seorang bagaimana mungkin melawan 8 mulut yang lain. Jadi dia hanya dapat merubah rencananya. Memilih untuk menyanjung Louis Lu. Dan ternyata cara ini berguna. Saat ini Louis Lu berkata, sekarang aku sedang membutuhkan seseorang yang bisa mengatakan kebenaran seperti kamu ini. Jadi kamu sudah mendapatkan satu posisi. Dan sisa kalian berenam. Cepat ambil keputusan.
Ketika Guk mendengarnya, dia merasa senang. Lalu dia dengan bangga melirik ke kakak-kakaknya, "Hehe. Untuk apa sejak tadi kalian berbicara? Bukankah pada akhirnya saudara Lu yang akan mengambil keputusan? Semuanya belajarlah dari aku." Guk dengan bangga mengangkat kumisnya. 7 jiwa naga darah yang lainnya terdiam. Terutama yang sejak tadi mengatakan Louis Lu mungkin akan mati. Saat ini ekspresinya terlihat sangat buruk. Ternyata dia melupakan hal yang penting. Kesan yang mereka buat pada Louis Lu begitu buruk. Apakah dia akan meninggalkan aku di sini? Naga itu seketika panik. Kemudian dia mempelajari Guk. Segera menyanjung Louis Lu. Berusaha memperbaiki kesan buruknya yang sebelumnya. Jiwa naga darah yang lainnya juga sama. Seketika mereka mulai bersaing. Akhirnya Kak Naga mengambil keputusan. Lalu berkata, "Aku lihat tidak perlu bersaing. Mari kita pergi bersama saja. Lagi pula kita hanya akan mengurangi 1 posisi saja." Jiwa naga darah yang sedang bersaing saat ini setuju. Louis Lu mengerutkan alisnya. Lalu bertanya, "Kekurangan 1 posisi seperti itu. Kamu yakin tidak akan ada masalah?" Saudara Lu, sebenarnya mengenai retaknya formasi sihir, itu sudah dipastikan. Kenapa seperti itu? Meskipun semua batu prasasti ini bisa sebagai penekan, namun mereka hanyalah perwakilan. Pada akhirnya tidak akan sekokoh sebelumnya. Sejak aku meninggalkan posisi aku, formasi Sihi sudah dipastikan akan terbuka. Namun itu hanya masalah waktu saja, Kak Naga memberikan penjelasan. Louis Lu berpikir. Beberapa saat kemudian, dia berkata, "Karena cepat atau lambat akan terjadi, maka tidak perlu dicemaskan lagi. Maka pergilah bersama." "Baik saudara Lu. Karena perbincangan sudah seperti ini, jiwa naga darah tidak perlu bersaing lagi." Dari Tun dimulai. Dia menerjang ke arah Louis Lu. Setiap menerima sebuah jiwa naga darah, Louis Lu akan menukarkannya dengan batu prasasti. Ketika 8 jiwa naga muncul di laut jiwa miliknya, Louis Lu mulai memurnikannya. Dan jiwa dewa dengan cepat berkembang. Bersambung. Bab 960. Kamu kira aku tidak berani? Mutiara darah pemurni jiwa berputar. 8 jiwa naga darah menyusut kecil dengan cepat. Dan akhirnya berubah menjadi jiwa dewa Louis Lu. Duang. Laut jiwa berguncang. Duang. Kembali berguncang. Duang. Dalam waktu singkat, 3 perubahan terjadi. Louis Lu seperti memperoleh peningkatan. Seketika, dantian melonjak. Jiwa pedang dari pedang Dewa Roh Kaisar bergerak. Dalam seketika memancarkan cahaya. Dan menyidari dantian Louis Lu. Di waktu yang bersamaan, sebuah jiwa pedang yang baru, dengan aneh melayang di laut jiwa Louis Lu. Sama persis dengan jiwa pedang yang ada di dantian. Dan yang berbeda adalah, jiwa pedang yang baru ini lebih redup. Ini adalah bayangan pedang Dewa Roh Kaisar di laut jiwa Louis Lu. Sama seperti mendirikan 2 titik teleportasi. Menyatukan dantian milik Louis Lu dengan jiwa dewa. Hebat. Meskipun Louis Lu tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi, namun dia tetap berteriak. Dia sangat bersemangat, karena jiwa dewa Louis Lu sedikit bergetar. Seketika, jiwa dewa bergejolak, menerjang ke arah jiwa pedang yang ada di titik tengah laut jiwa. Selanjutnya, jiwa pedang di dantian mengeluarkan energi sejati yang sangat kuat. Louis Lu seketika kehilangan kendali. Energi sejati di dantian meledak. Dia segera mengendalikannya. Energi sejati kembali. Dengan jiwa pedang dantian sebagai pusatnya.
kembali hingga ke jiwa pedang laut jiwa, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan jiwa. Hebat, Saudara Lu. Hari ini kamu telah melakukan hal besar. Kak Naga dan juga 8 naga darah lainnya sangat terpukau. Jiwa dewa itu tidak berbentuk dan sepenuhnya berbeda dengan energi sejati. Tetapi setelah teleportasi jiwa pedang muncul, jiwa Dewa Louis Lu dan energi sejatinya ternyata bisa saling berubah. Benar-benar tidak pernah terdengar. Aku rasa hari-hari kita selanjutnya akan menakjubkan. 9 ekor naga menggerakkan tubuh mereka yang kecil. Lalu ekspresi mereka terlihat penuh penantian. Mari pergi. Aku akan membawa kalian meninggalkan penjara jiwa naga. Louis Lu akhirnya melirik sejenak formasi sihir di bawah penjara. Lalu di benaknya muncul sosok tadi. Dan juga kata bertukar darah. Tempat ini memiliki rahasia. Hanya saja dia baru akan menggalinya suatu saat nanti. Untuk sekarang masih ada hal yang lebih penting yang harus Louis Lu lakukan. Louis Lu meninggalkan penjara jiwa naga. Ketika baru tiba di luar, muncul suara di benaknya, membuat Louis Lu mengerutkan alisnya. Lalu berkata, kalian semua, tolong pertimbangkan perasaan aku. Jika kalian terus bicara, kepala aku akan meledak. Hehe, Saudara Lu, maaf sekali. Kami sudah terlalu lama di tempat yang gelap. Dan hari ini kami bisa melihat matahari lagi. Jadi kamu sangat senang. Tolong maklumi. Selanjutnya mereka terus berbincang dengan ramai. Louis Lu tidak berdaya. Dia hanya dapat mengerahkan segel. Dia segera menutup laut jiwa. Sepenuhnya memutuskan suara naga darah. Sial, Guk. Semua ini salah kamu. Kamu ini tidak berhenti bicara. Sekarang kita tidak bisa melihat apa-apa. Jika sejak awal tahu akan begini, maka lebih baik meninggalkan kamu di sana saja. Kakak-kakak semuanya, aku salah. Kunlun, Pavilion Louis. Setelah Louis Lu kembali, beberapa kakak cantik menghampirinya. Bertanya dia pergi kemana. Lalu kenapa kakak Pertam Idak terlihat? Apakah kamu mencurinya? Louis Lu menjawabnya dengan jujur. Sudah pergi. Beberapa orang tercengang. Lalu mereka merasa sedih. Sali Liu sangat kesal, hebat kamu Hai Liye. Benar-benar sangat kejam. Ternyata meninggalkan kami. Lalu pergi ke dunia spiritual sendiri. Sebelumnya aku sudah berjanji padamu, menemani kamu untuk melindungi kesucianmu. Benar-benar keterlaluan. Dia menoleh ke arah Louis Lu. Lalu dengan kesal berkata, aku sudah memutuskannya. Melanggar janji. Aku tidak akan menemani Hai Liye untuk menunggu lagi. Louis Lu menyipitkan matanya, Kak Sali. Maksud kamu, sebelumnya, ketika mengetahui Hai Liye adalah reinkarnasi roh dewi, Louis Lu tidak dapat melakukan yang senonoh dengannya. Dan Sali Liu menghiburnya. Lalu berjanji selama Hai Liye tidak melakukannya, dia juga tidak akan melakukannya. Namun tindakan Hai Liye yang pergi seorang diri ini membuat Sali Liu menyesal. Benar. Sama seperti yang kamu pikirkan. Sali Liu berkata dengan kesal. Cepat. Kalian semua keluar dahulu. Aku ingin melakukan hal agung yang besar dengan Louis. Bagaimana mungkin adik kakak yang lain tidak mengerti? Seketika ekspresi mereka terlihat aneh. Cela Wang berkata, kakak ketiga. Jangan seperti itu. Kita ini sangat dekat. Bagaimana sikap kamu? Kami ini tahu jelas. Jika kamu mau melakukannya sejak awal sudah akan kamu lakukan. Kamu kira aku tidak berani? Sali Liu terlihat kesal. Kamu memang tidak berani. Cela Wang berkata. Baik. Kalian semua dengar saja di laur pintu. Kalian lihat aku berani atau tidak? Baiklah.
Jika tidak bisa melakukannya, kamu itu anjing. Celawang sepertinya sudah memutuskan untuk bersaing dengan Sali Liu. Dan beberapa orang yang lain segera berjalan keluar. Sali Liu mengunci pintu kamar. Lalu memelototi Louis Lu, tanggalkan. Begitu mendominasi. Ekspresi Louis Lu terlihat ambigu. Dia mengamati wajah Sali Liu. Dan juga tubuhnya yang indah. Lalu tersenyum dan berkata, kamu dahulu. Hehe. Kamu kira aku tidak berani? Sali Liu memiliki sifat yang keras. Bagaimana bisa dia menerima tantangan Louis Lu? Dia segera membuka kancing pakaian. Sembari berjalan ke arah Louis Lu. Sembari menanggalkan pakaian. Hingga tiba di depan Louis Lu. Tubuh yang lembut dan indah ditunjukkan di depan Louis Lu. Pupil mata Louis Lu menyusut. Ekspresinya membeku. Dia segera memeriksa laut jiwa miliknya. Memastikan dia sudah menutupnya dengan rapat atau belum. Setelah itu dia menghela nafas. Sudah jelas sejak awal dia sudah menutup laut jiwa. Namun dia tetap memeriksanya. Ini terjadi karena rasa tegangnya. Giliran kamu. Suara Sali Liu muncul. Dia juga terlihat menantang. Membalas Louis Lu. Louis Lu tidak memalingkan tatapannya. Dia menikmati sosok di depannya. Saat ini kerongkongannya terasa sangat kering. Lalu berkata, Kakak Sali. Apakah kamu serius? Menurutmu? Sali Liu tersenyum. Lalu tiba-tiba dia segera menekan tubuh Louis Lu. Duang. Benak Louis Lu menjadi kosong. Dahulu Sali Liu sangat suka mempermainkannya. Namun hanya mempermainkan saja. Dan setiap Louis Lu merasa panas, dia akan meninggalkannya. Hal ini memberikan trauma padanya. Dan dia mengira kali ini akan seperti itu. Jadi Louis Lu berani menantangnya. Namun siapa yang sangka? Ternyata, di luar pintu, beberapa orang menguping. Ketika suara teriakan terdengar, ekspresi mereka semua terlihat aneh. Celawang menepuk dadanya. Dan dengan yakin berkata, tenang saja. Kak Sali Liu pasti berpura-pura. Bagaimana sikapnya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Wajah El Shalin menjadi merah. Kenapa aku merasa seperti benar-benar terjadi? Suara yang dipura-pura tidak akan senyata ini. Bersambung.